ketika berbicara masalah konteks kuda kosong, bahwasanya sudah timbul salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, yaitu Fatwa nomor 31 tahun 98, pelarangan untuk melaksanakan kuda kosong. Pada saat keluarnya fatwa, Paguyuban Pasundan termasuk saya pribadi dan masyarakat sebetulnya tidak setuju dengan keluarnya fatwa musyrik terhadap kuda kosong. Akar masalah nama perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat tertentu yang memahami agama Islam secara berbeda dengan memahami agama Islam yang lainnya. Nama saya Dadang Ahmad Fajar. Saya kebetulan menjadi tenaga pengajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya ngambil studi BKI, Bimbingan Konseling Islam. Kebetulan saya menjadi Kaprodi S2 BKI di periode tahun ini. Tradisi kuda kosong itu sebetulnya ada beberapa muatan. Muatan pertama adalah muatan historis, di mana Cianjur tercatat sebagai salah satu pemerintahan yang tidak pernah diperintah di bawah Kerajaan Mataram. Bahkan menjadi hubungan diplomatis yang sangat akrab antara Cianjur dengan Mataram. Dan itulah ditandai dengan peristiwa komunikasi antara Kerajaan Cianjur dengan Mataram. Yang kedua, di situ memiliki pesan moral, menjadi otokritik buat para pemimpin di Cianjur, karena kuda itu adalah simbol dari tunggangan seorang pimpinan. Nah, kuda itu dikosongkan, itu sebagai otokritik apakah ada yang layak untuk menjadi bupati di Cianjur, karena di belakang itu banyak yang harus diurus oleh seorang bupati. Itu, dan harus jadi bupati di Cianjur berarti harus agamis, karena di atas kuda itu dipayungi dengan payung agung namanya. Jadi payung agung itu mengandung arti bahwa bupati di Cianjur tidak boleh melepaskan diri dari pepayung anu agung. Kemudian kalau di depannya itu ada kukus, ada dupa, itu menunjukkan bahwa calon para pemimpin Cianjur ini harus mampu memberikan wangi terhadap masyarakatnya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mungkin kudu bisa nyengitan ke masyarakatnya gitu. Kemudian dari sisi pedagogis pendidikan, Cianjur ingin menunjukkan bahwa para pemimpinnya, para tokoh terdahulunya adalah orang-orang yang amanah. Dibuktikan dengan adiknya yang nama Aryanata di Manggala, yang disebut dengan Arya Kidul, yang membawa kuda dari Jogja ke Cianjur, itu tidak ditunggangi karena kuda itu peruntukan dari Raja Mataram untuk dalam tarikolot, untuk kakaknya. Kuda kosong itu diawali dari utusan Mataram yang datang ke Cianjur, yang memberikan sebuah perintah agar Cianjur segera menyerahkan diri ke Mataram dengan mengirim sejumlah upeti. Namun kemudian Aryanata di Manggala yang disebut dengan Arya Kidul, kemudian Arya Cikondang adiknya, dan dalam tarikolot sebagai bupati pada saat itu melakukan rapat tertutup
Dan Arya Cikondang punya pendapat karena beliau basicnya Jawara. Jadi sudahlah, kita habiskan saja dengan pasukan yang ada. Kita lawan saja Mataram. Namun kakaknya Aryanata di Manggala itu dia tidak setuju dengan tindakan seperti itu. Kata beliau, sudah kita berikan saja diplomat kita ke sana, kirim diplomat kita ke sana. Jadi kita lakukan jawaban dengan diplomasi. Maka akhirnya Nata di Manggala sendiri yang berangkat ke Mataram. Sebelum ke Mataram dia menyiapkan upeti berupa 3 butir lada, 3 butir cabai rawit, dan 3 butir padi. Tentu saja ini adalah hal yang perlu dicermati oleh seorang raja yang cermat. Tidak bisa asal-asalan orang itu diberikan upeti seperti itu. Jadi begitu datang ke Raja Amangkurat II waktu itu, nah Amangkurat II itu satu cerdas, yang kedua cermat dan cerdik gitu. Jadi begitu pas dibuka upetinya, dia paham bahwa dengan mengirim 3 butir padi itu menunjukkan bahwa Cianjur baru membangun, jadi tidak layak untuk dijajah. Yang kedua, 3 butir lada itu karena wilayahnya kecil. Yang ketiga, 3 butir cabai rawit itu menunjukkan bahwa walaupun kecil, tapi kalau dijajah pasti ngelawan habis-habisan gitu. Nah, dari situ Amangkurat II tidak memberikan jawaban verbal dengan kata-kata, tapi dia hanya mencabut keris dengan tangan kanan dari belakang, kemudian diserahkan dengan tangan kanan. Ini artinya sawawa. Sawawa itu satu level antara Jogja dengan Cianjur. Lalu yang kedua, menitipkan satu buah pohon yang namanya pohon Saparantu, yang sekarang masih hidup di Kampung Saparantu, Desa Kandemangan, Mande, Kecamatan Mande. Kemudian yang ketiganya itu diberikan kuda. Nah, kuda kehormatan Raja Mataram ini tentu memberikan sebuah momen kehormatan dari seorang raja gitu kan kepada raja yang lain dengan kuda kehormatan itu. Artinya kalau sudah sama kudanya, sama kerisnya gitu, kita tidak berhak lagi saling menjajah. Nah, disitulah perjuangan seorang tokoh pemerintahan, juga tokoh agama, tokoh masyarakat itu dalam memperjuangkan masyarakatnya agar menurut mereka itu bernuansa Islami. Islami di sana itu adalah bagaimana orang lain itu aman dari selamat dari ucapan dan perilakunya. Dan pada kenyataannya memang tidak ada yang terkorbankan, tidak ada yang tersakiti, bahkan saling memiliki. Akhirnya sampai ke Cianjur, ya kuda itu dikiramkan. Seperti layaknya kita mendapatkan trofi atau hadiah, kemudian dikiramkan keliling. Jadi pawai Cianjur itu yang perlu diketahui bukan pawai pembangunan, tapi pawai kemerdekaan dari Kerajaan Mataram dan penghargaan dari Mataram. Itu adalah pawai kuda kosong. Makanya kalau ada pawai di Cianjur tidak ada kuda kosong, ini sangat tidak menghargai tentang ikon Cianjur yang sesungguhnya. Pada saat keluarnya fatwa, Paguyuban Pasundan termasuk saya pribadi dan masyarakat sebetulnya tidak setuju dengan keluarnya fatwa musyrik terhadap kuda kosong. Kami juga ingin tahu yang disebut musyriknya di sebelah mana gitu ya. Karena memang itu kan bisa debatable pengertian musyriknya. Kalau kami berpedoman tadi bahwa Islam datang ke Jawa itu tidak menunggangi pedang. Karena Islam itu mungkin damai, Islam itu rahmatan lil alamin, tidak konflik, dan itu menunggangi budaya. Sama dengan kuda kosong juga sebetulnya itulah bagian dari budaya. Ya kalaupun musyrik di sebelah mana musyriknya kita coba hilangkan aja. Jadi kalau misalkan saya waktu begitu keluar fatwa langsung bergerak, ya tidak lagi yang namanya setuju dengan keluarnya fatwa musyrik itu. Karena menurut kami, apalagi kami orang NU, Nahdlatul Ulama, ya Ahlussunnah wal Jamaah, paling tidak kalaupun ada budaya baru selama tidak merusak akidah, ya kenapa tidak, apalagi yang namanya budaya lama. Ya
Dalam bahasa Sundanya kami bukan ingin migusti tapi mupusti, seni budaya tradisi mudah-mudahan lestari ngancik di sanubari. Jadi kami tidak ada nawa itu untuk migusti itu kuda kosong, apalagi misalkan mengkultuskan. Tapi pasti debatable kalau orang melihat, tergantung dari si mana orang itu akan melihat kuda kosong. Sebetulnya soal kuda kosongnya tidak jadi masalah, hanya yang jadi masalah untuk MUI yang saya dengar gitu ya, karena sebelumnya ada acara ritual, malah ada acara pemanggilan roh yang katanya roh jin yang ada di Gunung Gede namanya Eyang Surya Kencana, yang saya dengar seperti itu. Jadi diadakan acara sampai pakai non bukus nantinya enggak jadi parukuyan lah gitu, kalau bahasa Sunda itu ada parukuyan gitu seperti itu, lalu memanggil roh yang itu lalu ditunggangkan kepada kuda itu. Nah, jadi pandangan MUI kalau seperti itu jelas itu dikhawatirkan ada kesyirikan, apalagi ada pesimis masyarakat yang beredar di masyarakat bahwa kalau Cianjur tidak ada seperti itu maka Eyang itu akan marah, dan memang ini diminta oleh pemerintah untuk mengeluarkan fatwa bagaimana sebetulnya. Jadi MUI sebetulnya tidak anti pada tradisinya, tapi itu pada isinya lah gitu. Kenapa seperti itu? Berdasarkan fatwa itu, pada dasarnya alasan utama yang melarang itu karena apa tuh, Pak? Ya, karena ada acara ritualnya. Nah, sedangkan dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Jin dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya wallahu alam haqiqatul murad, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Nah, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Akar masalah nama perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat tertentu yang memahami agama Islam secara berbeda dengan memahami agama Islam yang lainnya. Contoh misalnya dia melarang ngarak jin gitu kan. Padahal ngarak jin itu tidak ada dalam tradisi kuda kosong. Jadi tradisi ngarak jin itu tidak ada. Jadi dikhawatirkan katanya itu nanti masyarakat Cianjur akan menyembah jin. Itu juga yang dikhawatirkan tidak ada, karena zaman kiwari mah sadayana oge muatanana sanes muatan lagi teologis tapi muatan seni. Tapi mereka menganggap bahwa itu adalah muatan teologis. Maka teu sakedik harita begitu digelar kusim kuring oge aya sababaraha kelompok masyarakat anu rencana mau ngajegal kuda kosong. Sebab nuju kantos ku pun lancek misan, kantos diusir ti pakalangan. Kuda kosong tadi kaluarkeun tina barisan. Eta sadisna harita siga anu ngacaukan terhadap pawe pembangunan. Ya, ini kalau memang prosesnya seperti itu masih berlaku tetap. Akan tetapi kalau sekarang misalnya tidak ada ritualnya lah gitu. Jadi langsung aja pokoknya ngambil kuda dari istalnya, lalu mau ditunggangi mau tidak itu sebetulnya tidak masalah, Jadi sebetulnya bukan soal kosong atau diisinya, akan tetapi itu ritualnya dan mengenai anggapan-anggapan masyarakat gitu. Jadi kuda itu diisi oleh eyang karena itu menjurus ke kesyirikan gitu ya Jadi ketika ritual tidak ada terus kuda kosong tetap ingin dijalankan, MUI nggak masalah. Nggak masalah iya.
Jadi nggak harus mencabut fatwa. Nggak harus mencabut fatwa. Jadi fatwa bisa berlaku ketika ada hal seperti itu. Ketika tidak ada, Ya, tidak berlaku ini ya gitu seperti itu. Jadi fatwa itu kan diusulkan oleh pada saat itu Pak Wasidi, pada saat jadi sekda, diusulkan oleh Kabag Umum ke MUI agar kuda kosong itu dilarang. Maka Komisi Fatwa bersidang, keluarlah surat yang menyatakan bahwa kuda kosong itu musyrik. Nah, Pasundan dengan LKC dan Ormas LSM yang ada di Cianjur bergerak untuk melawan, menentang fatwa itu sendiri. Dan fatwa itu bukan dicabut karena MUI tidak mau mencabut fatwa. Pada saat setelah 5 tahun lah baru kita ikutan dibawa ke Komisi Fatwa untuk bersidang. Akhirnya keluarlah konklusi bahwa kuda kosong yang diusung oleh Paguyuban Pasundan dan Abarus kawan ya jauh dari munkarot. Sehingga kalau yang mau menyelenggarakan kuda kosong waktu itu harus seizin kita. Ya, agar jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak diharapkan. Maka kita menyusunlah formasinya, tata caranya untuk agar kuda kosong itu tidak bertabrakan dengan syar'i. Pak begitu mah aya benten aja Pak sata acan fatwa ieu sareng atos aya benten aja. Aya benten anu dina upacara unggul janten upami kapungkur mah aya setiap bupati atanapi asda kedah ngiring ngamandian kuda. Ayeuna mah teu aya acara eta. Mohon kita hormati mereka sebagai pejabat daerah dan mereka juga menghormati keberadaan kuda kosong sebagai aset pariwisata. Adanya kepercayaan bahwa kuda kosong itu ditunggangi ku Raden Surya Kancana, itu memang diawali ku kepercayaan masyarakat. Karena punya keyakinan, gaduh keyakinan yen Arya Jaya Sasana atanapi dalam Cikundul etes angkat natinangka berit ka Cikalong ka Cianjur ngalangkungan hiji curug namina curug badak. Mantena istirahat tidinya lanjeng panginten kengeng tepang sareng hiji wanoja jin anu namina Dewi Arum Endah. Dewi Arum Endah teh diyakini ku kepercayaan masyarakat sebagai putri di Syekh Jubaidi. Syekh Jubaidi oge diyakini ku masyarakat bahwa mantena sebagai raja di salah sawios kerajaan jin. Nah, salajengna Arya Jaya Sasana kacarioskeun kantos nikah sareng Dewi Arum Endah. Nya ngalahirkeun 3 putra, Raden Surya Kancana, Raden Andaka Wirusa Jagat, sareng Raden Dewi Endang Sukesi. Menurut cerita dina buku anu dikarang ku Bayu Suryaningrat, yen Raden Surya Kancana aya di Gunung Gede, Raden Andaka Wirusa Jagat aya di Gunung Kumbang Karawang, Dewi Endang Sukesi eta aya di Gunung Cermai. Dina setiap perayaan kuda kosong atanapi helaran kuda kosong dina sababaraha 40 tahun kapengker eta aya tradisi ngunggahkeun. Tradisi ngunggahkeun ieu teh hiji kepentingan pariwisata, anu kadua tadina untuk menghargai keberadaan dalam Cikundul. Intina eta panginten. Lajeng diyakinilah bahwa di dalam kuda kosong itu dinaiki oleh jin yang bernama Raden Surya Kancana atanapi dikenal sebagai dalam haji anu diyakini ku masyarakat sebahagian masyarakat Cianjur bahwa mantena linggih di Gunung Gede. Jadi ari sejarah Eyang Haji mah memang keturunan di dalam Cikundul. Makom teh berarti di Gunung Agung, jadi sanes makom gitu, sanes makom jadi tempat persinggahan.
bahkan Eyang Haji teh gitunya jadi gaduh seperti anak buahna ti lapang ieu teh nyonong di kandala panjangna gitu, tapi eta secara para gaib gitu anu ditawasulan ku bapak seperti Raden Suraningsih, teras meureun Raden Cungging, teras meureun Eyang Muin, teras meureun Eyang Pedot, teras di pos 2 na walaupun saurna cenah jadi tina meong hideung gitunya rai sareng kakak jadi nyonong namina anu di dema atuh salam nu di dema atuh salam terus puntennya aduh anu duaan mah ieu saurna teu tiasa dicarioskeun. Oh gitu. Oh ya. Punten. Mohon panginten 2 Mohon di pos. Mohon. Punten. Saur di pos 2 leres. Mohon. Puntennya. Serius Bapak Tirana. Sebuah tradisi memanglah suatu warisan yang harus dijaga. Karena tradisi memiliki makna dan nilai-nilai yang mendalam bagi kehidupan. Meskipun tak jarang tradisi berbenturan dengan nilai-nilai agama tertentu, bukan berarti tradisi tersebut harus dihilangkan dari kehidupan kita. Komunikasi yang diiringi dengan kelembutan hati serta nilai toleransi adalah sebuah kunci agar tradisi bisa tetap dijalankan tanpa berbenturan dengan nilai-nilai keagamaan manapun. Dibicarakanlah, sebab ini kadang-kadang kan metodologi dalam memahami sesuatu. Apakah kita memahaminya itu secara teologis normatif gitu atau hanya sosiologis normatif? Upami teologis normatif unsurnya kepercayaan. Jadi lamun ngukus teh ngadatangkeun dewa gitu kan misalnya. Tapi kemudian sosiologis normatif ngukus teh itu aromaterapi. Jadi kan beda paradigmanya. Ketika kelompok sosiologis normatif ngahurungkeun dupa ngukus, maka nanti kalangan yang teologis normatif memandang ini kemusyrikan. Oke, berarti solusi ti Bapak mah mending bicarakeun we gitu. Bicarakan saja, tapi ternyata selesai. Gitu. Sekarang tidak ada masalah. Menurutkan Pamandegan Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Cianjur, Kiai Haji Koko Abdul Qadir almarhum, saur mantena kanggo Cianjur teu aya masalah kuda kosong tiasa digelar deui. Lajeng oge panginten pangresa Ketua MUI waktu harita Kiai Haji Raden Abdul Halim di Masjid Agung Cianjur kasakseni ku Aom Pepet mantena sasauran yen kuda kosong tiasa digelar deui, bahkan mantena marentahkeun Bupati supados tiasa ngawidian deui gelar kuda kosong melalui Kadis Par harita.